warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak Selamat apa-apa. dini hari. Emang kalau jam-jam segini emang kadang kita suka ada bengongnya, ada nggak masalah. Masak sayur di sebelah toko Bata. Cakep. Hei, kalau sahur nontonnya ya kita. Besok nanti episode besok ada nggak? Ada, udah saya siapin buat 30 episode. Kan dia suka kembang kempis, kadang ada, kadang enggak. Tergantung suasana hati kadang-kadang. Selamat puasa loh. Iya, ya ampun. Selamat puasa. Puasa ya, Terima kasih buat ya. menjalankan. Iya benar. Ini kalau jam-jam segini tuh jam-jam kita tuh pengen mulutnya tuh pengen nih lagi aktif-aktifnya. Apa, ngerumpi? Oh, Makan bukan. dong jam sahur kan Maaf, ya. Bu. Yang lagi ngemut tempe, yang lagi ngunyah perkedel. Daripada kesel mendingan sambil nonton kita. Kita mau ngapain sih nih sahur-sahur begini? Ngerumpi kan? Ngerumpi Iya, Cak. dong. Oh gitu. Ada berita apa? Di sahur adalah sahur kita akan menemani sahur teman-teman semuanya. Apa iya? Iya Iya dong. dong. Kan yang pasti ini udah kita tunggu-tunggu sebagai umat Islam kan kita sangat amat menanti Kita. bulan suci ini. Iya. Tapi nanti juga nggak sih gitu kali? Nanti juga. Dari Dari aku kecil- tahun lalu udah cobain sahur. Oh, udah coba. Tapi Iya. puasanya enggak, sahurnya doang. Nggak apa-apa kan, Nggak kan apa-apa. mungkin kayak toleransi ingin merasakan Iya, gitu iya. kan orang-orang banyak yang sahur Betul. gimana sih rasanya pengen ikutan puasa ada juga. Nggak, tapi penasaran kalau kita kan yang udah biasa. muslim kan selalu pasti ada yang ditunggu-tunggu kayak pengen makan gorengan, pengen pengen makan takjil war gitu. Terus sahur bareng. Kalau buat kayak kamu gitu, nonis gitu tuh ada nggak sih yang ditunggu-tunggu kayak, duh gue pengen ke rumahnya ini lagi nanti kalau setiap bulan puasa ada makanan apa gitu, ada nggak sih? Ikut takjil war tahun lalu. Oh iya? Iya. Gara-gara acara apa gara-gara waktu itu masih sama Enggak, karena rame tuh. anak kuliahan itu. Enggak, karena tahun lalu rame banget kan takjil war sama yang kayak nggak Islam gitu. Jadi kita tuh curi start gitu. Oh iya ada trennya. Nyobain Iya. dulu. Ada tapi trennya kan tahun Tapi lalu. bagus, jadi kamu review dulu mana yang takjil yang approve, mana yang enggak. Jadi kita yang puasa beneran bisa tahu mana yang enak banget, mana yang enggak. Oh Gitu ya nggak sih? gitu. Tapi kalau enak biasanya abis duluan sebelum kalian beli. Nah kan katanya ini ada nomornya, cuman boleh beli berapa gitu, 2, 3. Kalau nggak salah di trennya nggak tahu deh beneran apa enggak. Udah lupa lagi ternyata. Iya, dia bilang, ya udah nggak apa-apa deh. Yang penting yang sekarang ini kita harus lagi-lagi sama-sama belajar menahan segala macam bentuk nafsu. Oke. Kan kalau kita kan nafsu makan, nafsu kayak ada mungkin ada amarah. Amarah. Dengan siapapun itu kita mencoba mengikhlaskan, ya kan. Tapi yang pasti puasa tuh banyak manfaatnya loh, insya Allah, alhamdulillah. Udah nyoba katanya kan? Ya kan nyoba tahun lalu apa waktu itu rasanya? Puasa tuh banyak banget manfaatnya buat kesehatan kan. Iya. Itu kayak basically kayak apa sih? IF, IF. intermittent fasting, bener setuju. Benar. Dan kan ada penelitian yang bilang, jadi saat tubuh kita nih nggak makan atau ada makanan tuh dia tuh makanin sel-sel yang mati, sel-sel yang rusak. Bener, kata itu bisa bantu detoksifikasi tubuh dengan mengeluarkan racun. Terus bisa meningkatkan metabolisme juga, bisa kontrol berat badan. Tapi tunggu deh, itu tergantung ya buka puasanya pakai apa ya? Soalnya Tergantung. aku biasanya kalau kalau Apa, puasa buka puasanya dor. apa? Ya kan gorengan, es-esan. Pasti biasanya di awal-awal puasa itu karena biasanya menggebu-gebu pas buka puasa. Heboh. Jadi biasa celana kekecilan tuh biasanya kalau kayak gitu. Tapi nanti biasanya dia menyesuaikan di Iya. akhir puasa, nanti buyangnya lagi lebaran makan. Oh iya benar. Ya kan? Ini apa-apa. Terus yang katanya juga koleksi bisa menu. menjaga kesehatan jantung dengan mengurangi kadar kolesterol jahat. Dan pastinya bisa memperbaiki fungsi otak dengan meningkatkan fokus dan daya ingat. Gimana caranya lapar sambil kerja tuh? Gimana tuh? Iya makanya waktu sahur tuh kalau bisa kita tuh usahain yang penuh nutrisi. Benar. 4 sehat, 5 love you gitu. Iya. Tapi Iya. sekarang udah bukan 4 sehat 5 sempurna kan? Iya memang bernutrisi, Iya. bernutrisi gitu. emang iya? Ngerti juga nih Iya bocah. dong, cerdas bro. Iya, sekarang udah Sekarang udah bernutrisi bukan. pokoknya kalau kata ini. Nggak apa-apa. Anaknya banyak kan. Mau suka gitu, saya juga gitu. Anaknya juga tiga. liar Sam. gitu tapi yang Berapa coba. anaknya? Oh belum ada? OTW. Oke. Kalau ngayal-ngayal pengen anak berapa? Ngayal. Kan ada orang Oh, ngayal. next belum. Belum aku. Iya udah oke. Oh, belum. Aku masih baby. Udah kita cuma beda 2 hari juga. Ayo. Astagfirullahaladzim. Ada fun fact apa lagi nih kak? Banyak. Jadi fun fact-nya nih salah satunya umat muslim seluruh dunia kan sedang menjalankan ibadah suci di bulan yang suci ini, ibadah puasa ini. Tapi ini ada di beberapa negara ya yang melaksanakan puasanya itu waktunya tuh lebih lama dan yang paling lama kalau nggak salah nih sampai lebih dari 20 jam gitu. Daerah mana ya
ya Mbak ya kalau boleh tahu? Nah, yang setahu aku tuh biasanya tuh yang lagi lama itu tergantung kalau misalnya Oh, yang bukan, justru summer. Karena tuh summer kalau misalnya kayak di Eropa, Iya. itu kan dia terangnya tuh dari pagi banget Oh sampai iya, terangnya lama. sampai jam 9, jam 10 Gelapnya malam. lama. Gelap. Enggak, kalau yang lama Apa, terangnya lama. Ya, itunya lama, sunsetnya Iya, lama. sunsetnya lama. Jadi bisa sampai jam 9, jam 10 malam. Terus baru berapa jam udah terbit lagi matahari. Biasanya kalau keadaannya itu memang lagi summer. Nah, yang pendek itu biasanya yang lagi winter. Oh iya, Tapi karena benar ya, puasa itu tergantung jamnya atau tergantung mataharinya sih sebenarnya? Matahari. Mataharinya. Iya. Kan dari matahari terbit terbit, matahari, sampai matahari terbenam. terbenam. Nah kalau misalnya di negara kayak Argentina sama Uruguay itu waktu puasa bisa lebih singkat kayak 11 sampai 12 jam karena dipengaruhi oleh posisi geografis negara Nah. terhadap garis khatulistiwa dan perputaran bumi. Iya, benar, Pasti benar, baca prompter benar. ya? Enggak dong. Apa iya? Tapi benar. Tapi kan tergantung kan biasanya mereka tuh kalau di negara yang banyak bukan kayak kita kan di tengah itu kan yang tropis Iya, kan. iya. Dia kan biasanya cuma dua Musim. apa namanya musim. Hmm. Tapi kalau yang di atas atau yang di bawah itu kan biasanya ada 4 musim. Biasanya kan ada winter, ada Summer. summer. Fall. Biasanya ya itu dia lebih panjang, ada yang lebih pendek. Kalau kita mah gitu-gitu aja ya. Iya. Kayak Kita paling ada 3 lah, musim panas, musim hujan, sama musim healing kadang-kadang. Ada satu lagi musim kawin. Hah? habis lebaran. Ini anak dari tadi bilang enggak. Ngomongin Iya, kawin mulu. iya. Karena ini kan kita kan apa namanya kalau puasa itu kan bulannya beda sama Masehi kan? Iya. Bulannya Tanggalan. Gimana? tahunnya tuh beda. Jadi tuh kan setiap tahunnya maju. Iya, Iya iya. kan? Nggak pernah di satu bulan yang sama Iya, terus gitu. Jadi iya. nanti tahun depan tuh kan ini kan bulannya bulan Februari nih. Nah, tahun depan tuh bisa jadi Januari gitu loh, maju-maju terus. Siapa Iya. yang tentuin kok kayak gitu? Setiap tahunnya memang maju 11 hari dari kalender Masehi. Iya, ada dilihat dari itu ya, apa namanya? Ada. Ada komen nih ahlinya. pernah puasa paling lama berapa udah gitu Ada aja ahlinya. ya kan? Maaf nih, kayaknya ada Ada. paket nih. Ada paket Oh, gitu. bentar ya. Saya Yaudah ambil deh. dulu. Jam-jam segini biasanya Yaudah. ada paket nih. Yaudah, Yuk, oke. Saya temenin ya. Nggak usah pulang aja ya. Makasih banget. Thank you udah datang. Yuk. Balik lagi tapi ya. Insya Allah cari makan dulu. Pak. Nah, ngomongin soal puasa, salah satu pondasi bertahan itu tuh harus sahur. Jadi buat aku tuh sahur itu penting dan juga nggak boleh di skip ya sahurnya. Nah, makasih ya, Po. Nah, setiap bulan Ramadan, aku tuh selalu lebih perhatian sama menu sahur keluarga. Buat aku, sahur itu penting supaya semua tetap punya energi sepanjang hari. Sahur tetap harus ada makanan utama, tapi supaya lebih lengkap, aku selalu tambahin nih energen sebagai pendampingnya. 1 gelas energen itu bisa membantu bikin kenyang lebih lama. Jadi keluarga tuh bisa siap menjalani puasa seharian. Apalagi energen ini tuh sarapan bergizi lengkap yang direkomendasikan oleh dokter yang mengandung 10 vitamin dan juga mineral, protein dan juga susu. Sahur jadi lebih mantap, insya Allah kuat puasa seharian. Alhamdulillah. Ponia, boleh nggak dibawa nih? Udah selesai nih kita. Alhamdulillah, jangan lupa sahur ya. Supaya kuat puasa seharian. Aduh, pas banget ada tamu. Assalamualaikum. Duduk. Aku jemput nih. Duduk. Bener. Apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Ada yang baru nih. Apa tuh? Bukunya ya? Iya. Ya apa juga. Minggu ya. Apa aja juga nggak apa-apa yang penting. Enggak, dia tuh banyak loh yang dikerjain. Apalagi selain buku ada apa aja? Aca Buku, lagi ngerjain ini fashion bisnis Aca. baju, jualan Mode. baju. Terus Terus lagi ngurusin anak udah pasti ya. Oh iya, Iya. enggak lagi tuh emang kan. Emang hari-hari, Cak.
Terus apa lagi? Terus apa lagi? Ada bisnis apa lagi yang lainnya? Nggak ada sih sejauh itu. Nah, tadi gosipnya tadi di acara tadi katanya minum green tea itu kan punya Aca juga gitu, benar nggak sih? Oh, itu. Mari. Kok nggak bawa? Iya. Itu Aca juga? Itu sebenarnya punya teman Aca, tapi join bareng. Oh, Gitu. iya kan banyak bisnisnya. Nih, Jadi kamu ada-adain aja. anak 3, Iya. tapi punya bisnis. Itu gimana bagi waktunya tuh gimana, Ca? Terlalu bagi waktu tuh tadi. Iya Iya. kan? Pegel ya? Iya, kita aja gitu. gitu gimana? Kalau hari-harinya Aca nih bangun tidur nih, cetung gitu ngapain pertama kali? Ya pokoknya pertama kali bangun tuh udah pasti ngurusin anak-anak dulu kan. Anak Nyiapin sekolahnya, sekolah. nyiapin sekolah ya standar lah ya ibu-ibu. Terus habis itu ya udah biasanya Aca meeting dan lain-lain tuh nggak selalu harus ketemu sih, bisa juga online dan Online lain-lain. bener. Terus ya udah sih, tapi kalau pas lagi nulis itu Itu kapan Aca tuh? pengennya keluar sih. Oh, jadi di luar cari. Keluar rumah Iya. pas Inspirasinya Di luar keluar rumah. Jadi kayak maksudnya ada spot yang dimana misalnya di coffee shop atau di mana yang Aca tuh bisa duduk lama di situ gitu. Aku boleh nanya nggak sih? Enggak, tante makasih. Ya, lanjut. Oh. Jangan nangis. Gimana ya? Enggak, kakak tuh emang dari dulu suka nulis apa gimana? Dari SMP aku tuh seneng nulis gitu. Jadi udah lama sebetulnya, cuman baru berani nerbitin buku itu pas tahun 2 tahun lalu ya? 3? 2022. 3. 4, sorry bisa ngitung nggak? Sorry. Kan 2026 ya 2022. sekarang. Iya. Mbak lupa, Ya, Mbak saya lupa. banyak lupa emang. Terus kemarin sempat terbitin buku di Jepang. Iya, jadi launching sih sebenarnya. Tapi bukan bahasa Jepang kan? Bukan, bukan. Oke. Jadi Ini aku- yang kayak yang baru. Iya, yang itu benar. Ternyata tanpamu lihat titik. itu yang tahun lalu sih sebetulnya. Best seller loh. Best seller loh. Bestseller. Ya ampun, Ca. Apa lo juga mau terbitin? Iya katanya kakak banyak tuh. Iya, kan lo punya bakat Mana di terpendam. notes? Banyak tau dia di notes. Di notes banyak kan cerita lo. Banyak, cuman takutnya kalau Aca kan puisi ya. Takutnya kalau saya lebih ke buah kaib. Sorry, maaf nih diliatin deh ya. Sabar. Lebih ini itu ternyata tanpamu. Benar. Coba, Iya. biasanya kan kemarin sempat lihat tuh cuplikan-cuplikan. Aca yang ngomong ya? Iya nggak, Aca kan biasanya waktu itu pernah ada juga yang apa namanya baca-baca puisi. Ada. Kan udah biasa kan kalau Iya. Aca baca puisi. Boleh nggak Bu Ayu dikit? Ayo dong. Ayo dong Bu Ayu. Bener ya? Pilih satu Bu Ayu satu. baca. Pilih deh, Berdiri. Aca pilihin, Ca. Tapi dulu aku waktu SD menang loh baca puisi di masjid. Iya benar. Di TSD ya, tapi Keren. semoga Ayo Bu ada Ayu, ya. Bu Ayu. Saya, Gua pilihin ya. Saya banget nih. Iya, Aduh. Ini Kak Aca itu yang sesuai sama Kak Ayu ya. Yang benar-benar sesuai Yang perasaannya sesuai, ya. iya. Kok gigi lo banyak Ya, banget? ini udah mulai agak kaget aja. Nah, aduh. soalnya tadi di atas ada curhat, jadi tahu Aca ceritanya. Iya. Yang relate ya. Makasih ya dibacain begitu. Oke. Nggak apa-apa, Oke. Cak. Yang happy-happy aja, Cak. Takutnya Judulnya Patah. Ayo berdiri, yang baca puisi gitu. Cak. Coba. Cak, ini nadanya pakai yang bagaimana nih, Cak? Kalau gue ganti juga gak apa-apa loh kak. Oh, kenapa diganti? Nyambung. Yang nyaman lo aja. Oh, gue mah anaknya asik. Ya kan? Oke. Ini gue Tuh. soalnya ngacak. Nggak apa-apa, Cak. Gue mah ada familiar sama kata patah. Iya. Patah. Lampunya remangin dong? Enggak ya? Nggak bisa ya? Oke. Habis nanti bacanya nggak kelihatan. Oh, oke, sorry. Aduh. Lama terpatri bahwa sejatinya kehilangan itu kita. Di tempat sepanjang usia. Entah direnggut atau apa sebutannya. Entah ajal maupun pengkhianatan. Mirisnya, halayak tidak benar-benar siap untuk menemui ketiadaan. Kepingan air menderas, selusin marah dan duka berselisih, bagaikan cinta yang tertinggal, patah. Ih, gue suka. Cak, kalau satu buku gini berapa lama sih nulisnya? Tapi saya pulang dulu ya. Yang kuning kayaknya kamu nulisnya ya Allah. Berapa lama sih bikin puisi, puisi bukan puisi sih, ini sebenarnya kamu bikinnya apa sih? Kayak Kumpulan puisi. puisi kan, ini hitungannya puisi kan? Kan dulu kalau zaman dulu pelajaran kan ada puisi, rima, Iya. ada lagi pantun, Pantun, Ada cerita pendek banyak. juga. Ada cerita cerita pendek. Kalau ada ini tuh lebih ke puisi-puisi. cerita rakyat. Iya bener itu. Ada Gue ya setuju. bagian Itu itu ya. fiksi kan? Aduh, Fiksi kenapa bukan sih giliran gue non-fiksi. buka-buka ininya udah nggak jadi. Jangan Ya, deh. iya. Uh-uh. Tiap gue buka Ya. tuh ini bab-babnya tuh yang bagaimana Kurang enak gitu babnya.
Nah gitu dah. Tapi ini waktu itu nyelesain ini berapa lama nih prosesnya? Bukan masuk percetakan gitu-gitu ya, tapi Iya, proses jadiin. nulisnya. Kalau proses nulisnya tuh kurang lebih sekitar 3 bulanan, Kak. Itu tiap hari tuh apa Kalian gimana? healing gitu ya? Iya, beda-beda tempat-tempat nulisnya. Kan Aca tuh Me time Iya. gitu kan? hobi betul. JJS juga. Apa tuh? Jalan-jalan skuy. Oh. Nah, jalan-jalan santai misalnya sama teman-teman sama gengnya. Apa dah namanya? Apa dah? Ranayo. Iya. Seru. Ya aku karena pengen, tapi kan takut naik pesawat. Jadi kan Iya sih. terus juga jarang ada yang ngajak ya. Jadi nggak apa-apa. Diajakin Iya, berapa iya, kali iya. nggak mau. Iya. Ah. Itu kalau lagi gitu ada kepikiran nulis apa itu bener-bener berbeda, itu bener-bener girls time gitu. Enggak, biasanya Aca tuh suka ngumpulin ide itu di notes gitu. Jadi nanti kalau udah ada waktunya baru Aca tulis gitu. Misalnya aja lagi ngobrol nih sama kakak nih. Nanti kecetus tuh Kak Ayu ngomong apa, catat di notes. Jadi idenya tuh spontanitas kan sifatnya. Iya bener juga. Itu Bang Komeng. Pertanyaan. Iya. Kalau nulis biasanya nulis di kayak di laptop gitu atau kayak pasti tulis tangan? Aca biasanya di notes dulu, terus laptop, abis itu ntar begitu udah rampung di laptop udah bagus, Aca tulis lagi, ntar abis itu Aca masukin ke surat. Surat sih. Iya. Kirimnya kemana kalau boleh tahu? Jadi Pakai Aca apa nggak? masukin ke amplop-amplop buat Aca kumpulin. Nanti ketika suatu saat Aca buka lagi itu tulisan Aca gitu. Oh, maksudnya buat surat untuk diri Buat diri sendiri gitu. aja. Jadi ini tuh juga dari surat-surat itu yang ini. Iya. Ya ampun. Itu Jadi kayak kadang suka healing Aca. proses juga ya buat Iya. kakak gitu. Jadi nanti kalau misalnya Aca buka lagi, oh ternyata buku ini, tulisan ini tuh udah masuk ke dalam buku, udah dicetak di dalam buku. Itu kayak ada kepuasan tersendiri aja sih. Tapi bingung Kak. nggak? Aduh, yang mana yang gitu? Nggak semuanya Aca tulis Dikasih ke surat tahu. ya, Oke. beberapa sih. Kakak itu ada nggak sih, kan kakak suka keluar kan buat nulis gitu? Ada preferensi gitu nggak? Kayak nulisnya mending di mana? Atau kayak di Oh buat negara yang mau mana? coba buat nulis Iya sih. gitu. Karena kan orang-orang sejak Aca nulis dan jadi buku tuh jadi terinspirasi. Oh iya ya, salah satu proses penyembuhan diri itu dengan menulis dan akhirnya jadi karya. Nah, gitu. Iya, Banyak yang kepengen tapi bingung mulainya. Iya, benar-benar. Gimana? Soalnya gini sih, sebenarnya kayak Kak Ayu kan tanpa beban nih nulis kan, udah banyak di notes gitu. Karena sebetulnya nulis itu bukan sebuah beban gitu, tapi Harusnya. sebuah kebiasaan. Berarti journaling juga? Iya, bisa juga di journaling gitu. Cuman kalau Aca jarang journaling, justru kayaknya Bu Ayu lebih sering journaling ya karena notesnya penuh kan. Nah menurut Aca itu udah sebuah kebiasaan yang baik gitu. Karena nulis ketika udah beban, berarti dia udah bukan sesuatu yang positif buat diri kita, bukan menjadi sesuatu yang melembutkan buat diri kita gitu. Tapi kalau ini contoh ya, maksudnya dari tadi kan kayaknya lebih relate ke Bu Ayu ya. Kayaknya Bu Ayu notesnya banyak, berarti memang udah jadi... Emang ada dua pilihan, mau bikin buku atau mau jadi komika gitu. Betul. Emang ada dua pilihan ya, emang ada dua pilihan. Tapi saya masih menimbang-nimbang ya, nah saya mau jadi apa. Sekarang kayaknya saya mau jadi di sini aja deh. Bukan. Aca kan seneng Korea-Koreaan dong. Suka banget. Suka banget, lagi nonton apa? Aku lagi coba episode 1 tapi belum selesai. Itu loh yang translate itu tuh Kim Sonu. Lucu banget ya. Itu. Aku di episode yang syuting. Udah. Itu episode 1 sih. Iya, episode 1. Yang udah kesana-sana lagi, Ca. Berapa ya nggak baca tadi, nggak lihat. Emang kenapa sih nanya-nanya begitu mau ngajakin kita Kenapa sih pergi ke Korea? Ini tuh ada yang mau datang gitu, ada yang mau jadi inspirasi buat Aca. Kali aja abis ini mau nulis drakor juga kan? Oh, jadi maksudnya nih orang Korea? Ya, langsung datang. Apa iya? Ya, Apa? Aduh, wow. Aku dari Seoul. Apa ya? Mana tadi yang ada mau datang ya? Annyeong, Aja ngasih opa. Opa. Hampir aja kepleset. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. disaranin kalau kayak gini kita makan bawang putih. Kenapa tuh, Kak? Ya, biar langsung mental gitu. Oh, Cece Baharudin. Udah, ini bukan dari Seoul nih, Mas. ini mah, oh ini dari mana ini? Dari Mama Mertua kan nih, dari Mama Mertua tadi kan. I'm Hyung Dustin. Yung Dustin. Dustin. Lebih ke That's Abi. right. Ada tuh. Right. Aduh, It's lagi right. Opa, bukan? Oke, Iya, Opa. Dustin Opa. Opa kesini ngapain opa? Opa di sini bukan hanya tangan kosong tapi ada sesuatu yang Opa bawa. Ini krim gatel. Bukan? Apa tuh? Obat batuk, obat batuk. Bukan sarung remote. Sarung remote. Saya di sini ada sesuatu hal yang fresh. Bisa dibilang refresh to brain. Refresh to brain. Kalau Penyegaran otak. kalau di bahasa Indonesia tuh ini vitamin buat otak ya. Enggak, Berpikir penyegaran. dengan keras, Penyegaran. berpikir dengan keras. Berpikir dengan Oh, mau ngajakin kita nge-game. Iya.
seru tuh. Tuh, Ya, Aca karena biar dapat Kak Caca inspirasi. sendiri kan ini kan Lagi. penuh Oke. input segala macam, perlu inspirasi. Di Boleh. sini kita akan mengetes nalar. Seperti mati lampu. Iya, Seperti mati lampu. 3, 2, Nama programnya itu Logic Culture. Nyampe nggak sih? Dapat ya. Akhirnya highlight. Oke. Dan better. Bagus. Kalau kata aku mah ini cocok jadi tuh nangis kan? Nangis kan? Nangis kan? Nunggu. Kapan nih kelar nih musiknya? Biar masuk ke sini pas. Ini pas banget buat guru lesnya Rafathar Rayanza sama Rana Ima kalau kata gua mah. Cobain dah. Bagus. Saya nunggu nih. Belum aja gak ya musiknya? Satu story tadi tuh. Iya. Udah ada. Oh, asupan. whiteboard. Oke. Boleh nggak kasih tahu cara Tisu mainnya nggak gimana? sih? Aku terharu deh. Tuh. Cara mainnya boleh kasih tahu nggak gimana? Biar- Cara mainnya itu gampang sekali. Jadi di sini ada gambar, 3 gambar sini. Gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, dan seluruh gambar ini dijadikan sebuah kalimat. Nah, nanti dari masing-masing yang ada di sini jawab ini udah jadi kalimat apa yang ada di gambar ini. Oke? Iya, oke. Pencet bel nggak nih? Tidak usah pencet bel. Udah. ya jadwal. Udah kalau misalnya udah terpikirkan, boleh langsung sampaikan. Ini tuh 3 kalimat berarti. Bukan 3 kalimat, akan menjadi sebuah kalimat. Oke. Berapa kata? Bebas ya. Berapa kata Terima itu kasih. bebas. Oke. Itu nggak di Ya kasih clue-nya gitu Kak. Boleh nggak sih? Oh, aku coba tapi kayaknya belum lengkap deh. Boleh Iya. nggak aku coba? Oh, Kak Jojo udah Dustin bisa. Opa, boleh. boleh. Sini. Hati-hati. Hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan ya, rindu nggak nyambung ya. Oke, apa? Hati-hati di jalan. Udah kunci lock Iya, itu baru itu doang. atau mau try again? Kayaknya- Surya Amonia nanti dulu. Bukan. Sama batu kan dia. Aduh. Kesana. Oh iya, makanya. benar. Iya. Udah steril. Oh iya udah steril ya. udah. Saya coba ya. steril. Saya coba ya. Ah. Metot. coba. Hati-hati jalanin. Hati-hati jalan yang aman. Hati-hati jalan yang aman. Heeh. Oke. Agak-agak ya medium logis lah. Saya bilang ya. Medium logis masuk ya. Medium Oke. logis. Iya. Belum Jatuhnya terlalu kayak tingkat nyampe. kematangan daging ya. Iya. Coba ini, coba. Baca apa bilangnya? Hati-hati Di di jalan. jalan. Udah. Emang ada clue lagi Ada selain tadi itu? Kak Caca. Hati-hati. Oh ya, hati-hati di jalan Dengan rindu. Dengan rindu. Dengan rindu. Pasti nggak nyambung deh. Nggak apa, kita mau coba. Eca udah punya mau jawaban? Coba atau mau tidur aja? Hah? Gimana nih? Hati-hati di jalan, lapor satpam. Hati-hati di jalan lapor satpam. Nggak selalu satpam sih sebenarnya ya. Oh, Untuk iya. menjaga juga Iya. warga Iya, bisa bener, jadwalin. bisa jadi warga ya. Iya. Ya. Paduta di sini bisa. Paduta? Oh iya, ada Paduta ya. Ih, Oh iya, ada Paduta suka. Iya. Iya, Mau nyoba. Iya, Mau iya. nyoba. Kakak Gigi udah ada jawaban? Mau nyoba nangis aja nggak kalau kata gua mah? Coba nih. Logik. Hati-hati. Gini. Nah, nih kan. Iya. Tutup deh. Mungkin lebih bisa Agak konsentrasi sensor. kali. Ya, Ya agak ampun, agak ternyata- sensor ya. Ngomong deh tuh. Hati-hati di jalan. Saya keringet jagung nih. Sis kamling. Hati-hati di jalan Siskamling. Iya. Oke. Oke, lock. Iya. Oke. Nggak tahu gue bener-bener nggak Lock ya? logiknya nggak bisa. Oke, Betul, kalau betul. udah yakin sama jawaban masing-masing, kita kunci semua dan saya akan ngejawab. Ini akan jadi kalimat apa? Ya. Iya, oke. Gini Mas izin. Kita semua udah yakin sama jawaban kita. Cuman kita nggak yakin sama Emas. Ini Mas. Oh, iya. Coba. Iya, sekali lagi saya mau menawarkan, ya kan ya. Jasa pupuk kandang kalau misalnya Jasa kakak pupuk punya kandang, jasa kebun. pupuk kandang nih. Ada yang jadi mau nggak nih? Belum dulu, tapi ini aja dulu Oke, jawabannya. ini dulu. Iya. Oke, jawabannya adalah hati-hati di jalan. Iya. Rata-rata benar. Hati-hati di jalan. Awas jambret.
Dari mananya awas jambret? Hati-hati di jalan, Iya. awas jambret. Awas jambretnya Iya, dari mana dari nih? mananya dari mana coba? Secara logik, kalau kita bedah dari sini udah kelihatan hati-hati karena emang ada dua. Hati ada dua, hati-hati bener Di ya. jalan udah benar. Oke. Awas jambret karena di sini ada yang jaga Oke. pos kamling, maka jambret pun nggak akan ke sini. Oke, itu masuk akal. Tapi awasnya Awasnya itu mencegah. Makanya di sini ada pos ronda supaya jambret nggak ke sini. Supaya jambret nggak ada. Karena di sini ada pos ronda. Pos ronda Orang kosong. kan inilah yang bisa dibilang tidak makan gaji buta. Mereka ini lagi pada keliling, makanya kosong. Oh, iya benar. Kenapa 2 kali 22 Iya. kali 24 jam? berarti kan harusnya menandakan itu aman dong kalau 24 jam. Iya. 2 kali 24 jam karena yang ini yang lagi jaga giliran RT. Oh. Biasanya kalau warga-warga sekali aja karena besoknya gawe masuk Senin sampai Kalau Jumat. RT itu 2 hari. RT 2 hari. Biasanya soalnya pos ronda 2 kali 24 jam itu biasanya kalau orang nginep Ya, lebih dari 2 kali lapor. 24 jam wajib lapor. Iya, wajib Nggak ada lapor. tulisannya 2 kali 24 jam gitu. Kalau rondanya. Lagian Ronda juga nggak dibayar, jadi kan Enggak, gratis. ini yang jaga robot AI, udah. Jadi bisa di reset dari rumah di monitor. Oh ada maling ya, saya kesana ada sekarang. Nah gimana kalau ada maling emang rambutnya bisa ngapain? Bisa. Hei, kamu jangan kesini, jangan kesini. Alarm dari rumah, warga keluar semua. Oh gitu. Menandakan. Jadi intinya awas jambret karena jambret takut ketika melihat Bentar dia lagi dapat wangsit. Bentar ya, bentar. Itu pas dia lagi dapat wangsit. Ya, itu mau apa tadi? Jambret takut karena dia melihat siskamling adalah tugas menjaga keamanan. Maka dia mencegah untuk tidak adanya kejahatan di sini. Oh. Wow, sungguh. Mas, aduh. Next. Udah kayak Cuma satu Oh, aja. cuma satu. Satu Ya, aja. jangan saja satu aja nggak ada yang benar tadi jawabannya. Belum ada yang benar. Karena nggak jelas itunya kamu. Kamu penasaran? Kamu penasaran? Iya. Oke, next kita coba lagi ya. Ya, Selain- berarti nextnya masnya ada lagi nih. Soalnya kamu ketagihan kan untuk kabar ini. Enggak juga, makasih. Oke. Logic culture namanya ya? Yes. Iya, oke. Ini bagus banget permainannya, saking bagusnya. Besok nggak usah kesini lagi kali. Ya, kita tetap harus mengasah yang namanya pemikiran-pemikiran Iya, iya, supaya pada saat sahur seperti ini otak tetap masih jalan. Betul. Oke, Biar semangat masih ya. jernih, bener-bener. bingung mau jawab dia ya. Ah, memang nggak usah dijawab, dia emang di tiup. Ya, Oke, terbang. ini adalah logic culture. Nyampe nggak sih? Luar biasa. Luar biasa. Makasih ya. Kalau gitu kita mendingan udah tutup aja deh nih acara. Kalau gitu loh, kata gua mah. Oke lah kalau Ya, kayak gitu. deh, makasih banyak ya, Mas. Siap. Makasih ya. Ini kan udah puasa keberapa nih sama istri? Puasanya udah jalan kedua. Oh, Jalan kedua. Ya kalau gitu. Mending cepet pulang deh. Tahun. Ini kayaknya udah setahun. Ya, ditungguin sama. Nah, cepetan Gi. Oke siap, Sebelum saya buru-buru ya. Imsak ya. Oke. Besok Ini lebih saya mau juga lebih ya. mirip lagi ya. Makasih lebih ya. mirip. Sama-sama annyeonghaseyo. Kamsahamnida. Ada begitu ya. Ada logic culture kata dia. Temennya pelari culture nih logic culture gitu kata dia. Ya ampun, aduh tapi lumayan agak ini ya, bikin puyeng ya gitu. Lumayan. Kita perlu pencerahan ya, kita perlu hati itu perlu diademin, Betul. perlu dengar-dengar ilmu. Gimana sih ada solusi nggak? Ada, saya ada solusinya. Mendingan kita sama-sama abis ini dengerin Habib. Iya. Ya, ada Habib Jafar nih Habib. Ya ampun, boleh kita ke sana? Yuk kita ke sana, Cid. Yuk. Sebentar, Ya. sebentar ada yang mau diomongin duluan aja. Aku ikut dong. Ya udah deh, kita duluan aja yuk. Aduh hari gini tuh emang gampang banget ya rasanya kita tuh kebawa standar orang lain. Lihat rumah sebelah kayaknya lebih estetik. Langsung mikir, ih rumah aku juga kayaknya pengen kayak gini deh, pengen kayak gitu deh. Aku juga pernah kok ngerasain kayak gitu. Ngeliat warna bagus sedikit, pengen ikut-ikutan yang lagi tren. Yang katanya ini elegan, pengen ikut juga. Lihat yang ini berkelas, pengen ikut juga. Tapi lama-lama tuh aku sadar, rumah itu bukan cuman asal kelihatan bagus loh di mata. Nah kalau rumah itu tuh harus difungsikan sebagai tempat kita ngerasa hangat dan juga pastinya nyaman. Bukan cuman buat aku, tapi juga nyaman dan hangat buat anak-anak di rumah. Makanya akhir-akhir
akhir-akhir ini aku tuh lagi jatuh cinta banget sama warna-warna dari Nippon Paint. Karena Nippon Paint hadir dengan Discover Colors 2026. Dan yang menarik ada tema etnik dengan warna utama pastry puff yang bikin suasana rumah kayak pulang ke rumah eyang. Nah untuk ruangan ini nih, aku tuh pakai soft tissue dari tema netral. Warnanya bikin ruangan tuh terasa tenang, seimbang, elegan tapi tetap terasa hangat. Nah kalau di kamar anak aku pakai blue lullaby dari tema bahari. Nuansa birunya tuh bikin ruangan tuh kerasa lebih lapang, adem kayak vibe rumah pantai. Terus ada juga tema tropis dengan warna chameleon. Ini tuh bikin suasana rumah fresh tiap hari walaupun hijau tapi tetap adem dan juga pastinya elegan. Jadi bukan cuma soal catnya aja tapi warna itu tuh bener-bener bisa ngaruh ke mood dan juga rasa di rumah. Nah kalau mau cari warna yang terasa kamu banget, coba deh cek Discover Colors 2026 dari Nippon Paint di website nipponpaintstripindonesia.com/Ramadan atau Instagram dan juga TikToknya @nipponpaintindo. Temukan kehangatan warna Ramadan bersama Nippon Paint. Nippon Paint, best in class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia nih yang tadi aku udah bilang, kita kayaknya butuh ketenangan, butuh penerangan. Nah, alhamdulillah nih jemaah. Udah ada Habib Jafar. Halo. Habib, apa kabar Bib? Kabar alhamdulillah. Silakan deh Bib, kita diterangkan gitu biar di puasa ini insya Allah kita tambah pinter gitu Bib. Tambah ilmu. Oke, tambah ilmu ya. Iya. Ya pada prinsipnya sih Ramadan itu kata para ulama adalah madrasah. Artinya sekolah. Sekolah untuk mengawali semua hal-hal baik, kemudian sekolah untuk menambah hal-hal baik yang sudah kita pernah lakukan dan menyempurnakan hal-hal baik yang mungkin belum sempurna kita lakukan. Dari belajarnya, dari mencoba mempraktekannya sambil menumbuhkannya dan kalau bisa juga mendakwakannya kepada yang lain di bulan Ramadan. Dan utamanya pembelajaran itu adalah pembelajaran Al-Quran karena Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Karena Syahrul Quran bulannya Al-Quran, sebab Al-Quran itu turun secara bertahap diawali di bulan Ramadan. Makanya ada malam nuzulul Quran, kemudian juga turun secara utuh di malam Lailatul Qadar yang juga di salah satu malam yang tersimpan di bulan Ramadan. Karena itu ini momennya untuk kita utamanya belajar Al-Quran. Kalau yang belum bisa ngaji jadi belajar ngaji, yang udah bisa ngaji mulai ngaji, dan kalau udah bisa ngaji, kalau bisa mulai dipahami maknanya dan mulai diamalkan isi-isinya. Jadi madrasah lah intinya sekolah. Dan kunci dari sekolah kata Nabi Muhammad sedikit demi sedikit yang penting istiqomah. Dan sebenarnya itu prinsip dalam semua, baik itu semua agama dan semua manusia. Makanya tuh ada buku Atomic Habit. Artinya sekecil apapun mulai kebiasaan baik, yang penting istiqomah. Malah Nabi tidak menganjurkan untuk banyak tapi tidak istiqomah. Karena penyakitnya kita kan itu. Kalau Ramadan mulai melakukan banyak kebaikan, kemudian sampai maksimal, tapi di Ramadan doang. Mending sedikit demi sedikit, yang penting istiqomah daripada banyak tapi musiman. Baiknya kapan? Ramadan doang. Tobatnya kapan? Jumat doang. Kemudian pokoknya momentum-momentum doang. Jangan. Itu kan pembelajaran kan bahwa di bulan Ramadan ini momentum untuk belajar meramadankan bulan-bulan lainnya. Jangan sampai naudzubillah bulan Ramadan diperlakukan seperti bulan-bulan lainnya. Jadi kalaupun di bulan lain belum baik, belum maksimal, minimal Ramadan deh. Karena apa? Karena kalau Ramadan aja nggak bisa mengubah kita, terus apa yang bisa mengubah kita kan? Ya nggak? Dan yang paling penting, kan ada sih ya teman-teman kita atau mungkin keluarga kita yang Ramadan tahun lalu masih ada loh, iya kan? Ramadan ini nggak ada. Itu nggak ada jaminan bahwa kita Ramadan tahun depan masih ada. Kita berdoa semua panjang umur, tapi nggak menutup kemungkinan kita Ramadan tahun depan nggak ada. Makanya satu hal pesan aku, kenapa disebut malam Lailatul Qadar, malam-malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan? Karena di salah satunya itu malam Lailatul Qadar, Al-Qadar itu artinya takdir. Siapa yang mendapatkan satu malam itu,
dia insya Allah oleh Allah ditulis sebagai seorang yang takdirnya akan baik sampai Lailatul Qadar tahun selanjutnya. Jadi kalau bisa, masa 365 hari, Allah minta 5 hari. Kan malam Lailatul Qadar itu tersimpan di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jadi 5 hari doang, 360-nya ibarat kata ambil lo deh. 5 kasih ke gua. Dan jangan lagi, tapi kira-kira kapan malamnya? Nggak usah ngitung gitu, udah pokok 5 hari minimal. Pokok sebaik-baiknya orang tuh setahun baik terus. Seminimal-minimalnya sebulan Ramadan itu jadi lebih baik. Seminimal-minimalnya 5 hari terakhir di malam-malam ganjil 10 hari terakhir bulan Ramadan itu jadi baik di malam Lailatul Qadar. Kira-kira gitu. Bismillah ya. Bismillah. Atomic Habit dimulai dari yang kecil-kecil dulu. Yang Iya. penting kita ada usahanya. Semua juga usaha itu kan insya Allah dilihat sama Allah juga. Karena apa Bib? Katanya kebaikan sebesar biji zarah pun. Iya, selalu berarti di mata Allah. Tapi jangan lupa kejelekan sebesar biji zarah pun itu berarti juga akan ada balasannya. Apa hal baik yang biasanya sudah dimulai di bulan Ramadan? Misalnya dari tahun lalu deh. Yang sampai sekarang. Dari sana dulu, bisa mikir dulu. Yang baik dari kanan loh kata Nabi. Iya benar ya Allah. Iya benar ya. Bangunin. Atau pengennya deh tahun ini pengennya. satu kebaikan yang mau mulai ditanamin. Pengennya ya Bib ya. Bismillah bukannya kayak apa namanya maruk atau muluk-muluk gitu ya. Pinginnya Bib, insya Allah tuh setiap Ramadan tuh hatam. Alhamdulillah. Bismillah insya Allah. Karena bulannya Al-Quran ya. Iya. Nah dan spesialnya juga puasa itu kan bukan cuma punya umat Islam. Semua agama punya. Bahkan kadang puasanya bareng tuh sama yang lainnya. Nah kalau Eca, apa Cak? Yang biasanya di momen-momen tertentu atau tahun ini pengen, lebih baik di hal ini. Aku pengen ikut puasa sih, Bib. Tahun ini mau ikut Mau ikut puasa? puasa full, tahun lalu aku cuma beberapa hari aja. Kalau udah mau ikut full, tanggung sih. Tapi aku mau nanya deh, apa tadi, apa yang Qadar Bib tadi? Lailatul Qadar. Qadar. Nah, kalau misalkan 5 hari baik, maksudnya baik tuh definisinya baik tuh gimana Bib? Maksudnya ngikutin secara Al-Quran atau kayak sesimpel berbuat baik sama manusia lain aja? Kalau dalam Islam, siapapun orang yang melakukan kebaikan, walaupun itu bukan Islam, akan Allah catat walaupun sebesar biji zarah. Tapi nanti mendapat balasannya setimpal selama dia di dunia. Misalnya ditambah hartanya, dipanjangkan umurnya, diberikan anak yang soleh dan soleha, anak yang baik gitu, dan lain sebagainya. Dan kebaikannya ya apa aja. Baik itu kebaikan kepada Allah dan kebaikan kepada manusia dan makhluk lainnya. Tapi uniknya kalau di Islam, sebenarnya walaupun ada hablum minallah hablum minannas, sejatinya itu satu. Orang kalau baik sama Allah, seharusnya baik juga kepada manusia. Orang yang baik ke manusia, seharusnya baik kepada Allah. Kenapa? Kalau orang baik ke manusia, gak baik ke Allah, padahal yang paling berhak atas kebaikan kita tuh Allah. Jadi aneh kalau lu baik ke manusia, gak baik ke Allah, berarti jangan-jangan lu pencitraan. Begitu juga sebaliknya, kalau lu baik ke Allah, gak baik kepada manusia. Aneh, karena kalau dibuka semua tuh ajaran Islam, itu yang ke Allah sekalipun, itu goalsnya adalah ke manusia. Contohnya, simple, satu aja. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kata Al-Quran, sholatlah agar kamu gak keji dan gak mungkar kepada orang lain. Jadi seharusnya kalau orang nambah sholatnya, nambah puasanya, nambah zakatnya, nambah hajinya, itu bukan hanya nambah baik hubungannya dengan Allah. Karena di setiap amalan itu pasti terselip makna-makna yang mengubah diri kita, pikiran, hati, dan kelakuan serta perkataan kita agar jadi lebih baik sesama manusia. Masya Allah, Masya Allah. Baik kepada Allah. Dustin, apa? Eh, Mungkin ada pertanyaan atau oh iya benar. mau Iya. ngomong apa? Pengennya tahun ini apa? Mau curhat kali. Oke, ini Mungkin kalau Dustin mau batuk dulu, Tin. Iya sih itu. aman Beb. Boleh nggak pakai mic nggak? Biar Oh, iya, siap. lancar. Iya, Ini pakai masker, ini pakai masker. Soalnya biar gak di tengah-tengah Iya, tuh iya, batuk, iya, iya kan? Benar, Saya benar. kenal soalnya sama Dustin. Betul. Karena kamu udah nikah nih Kak Benar. Dustin. Kamu ada pertanyaan ke Kak Habib buat tahun ini puasanya gimana? Oh iya, tahun ini puasanya saya ini sebagai pesannya Bib ya. Pesan? Iya, Pesan apa maksudnya? perwakilan santri lesehan.
Ini kita. Iya. Ternyata nama organ nama perkumpulan komunitas. Iya, perwakilan santri lesehan. Pengen bertanya kepada Habib nih. Saya besan. Apa tuh, Bib? Habibnya santri lesehan. Oh, bawa rombongan ya, Bib ya. Iya. Bib, bagaimana supaya kita saling sebagai kepala rumah tangga, bagaimana supaya maksudnya bisa menjalankan puasa dengan tenang, dengan hikmat dan dengan khusyuk gitu, Bib. Kadang kan misalnya nih lagi lampu merah nih. Misalnya lagi Ya jalan. berhenti, lampu merah, Lagi di jalan. berhenti. enggak, maksudnya istri kita lagi lampu merah pada saat gitu. puasa. Ya berhenti. Lampu merah. Iya, mau nyampe rumah mau buka di rumah, lagi Bukan, di jalan. Lagi palang merah, Bib, maksudnya. Oh, palang merah. Bagus dia, donor darah kan berarti. Suplemen gitu. Superman. Suplemen. Maksudnya dalam artian lagi dapet lah. Iya. Kan dapat yang Dapat bisa tamu. ditoleransi. Dia bisa makan pada siang hari. Oh, iya. Kan memang ada bahasa alamiahnya, menstruasi. Menstruasi, benar. Jelas, padat gitu. Akhirnya ya. Bagaimana supaya kita nggak gocek pada saat itu? Bib? Main bola ya? Main Sebentar bola ini ya? jadinya main bola apa bagaimana? Pada saat dia makan, aduh mood kita lagi puasa agak-agak swing nih. Supaya tetap terjaga dan kita benar-benar tetap puasanya Hormonal agar... juga ya? Hah? Hormonal. Wah, misal itu agak-agak ke bawah arus. Oh, ke bawah arus, bukan hormonal. Ke bawah ini aja, ke bawah sosial aja dia. Benar. Sebenarnya kalau mau dirangkumin, Beb, kalau istri kita lagi nggak puasa terus makan depan kita bagaimana caranya biar nggak ikut lapar gitu? Itu maksudnya. benar. Ini gimana nih? Santri-santri udah pada Sampai besok pertanyaan menyampaikan ke kita. Itu gimana, Bib? Untuk Iya. mengantisipasinya. Iya, nggak usah dilanjutin, bingung lagi gua nih. Ya, pertama ya, sebaiknya memang suami istri kalau ada anak dengan anak atau siapapun yang ada di rumah termasuk pembantu itu adalah satu tim. Makanya kita diajarkan dalam Islam kalau kita bangun subuh duluan itu bangunin pasangan dan anak-anak kita. Bahkan diajarkan lebih detail lagi kalau nggak bisa dibangunin dengan kata-kata itu dikasih air dikit. Oh, cium kening, Bib, boleh? Boleh, cium kening boleh. Atau dikasih air aja, mukanya bisa dikasih air. katanya batuk depan Iya, nggak apa-apa. Kan keluar air juga, Bib. Oh, percikannya di Kan situ harus- ya. iya. Percikannya di situ maksudnya. Iya sih. Tapi itu kan menularkan sesuatu takutnya ya. Iya, makanya air. Ke air dong, Kak. Wah, ke airdrop. Ya Allah, Waduh, sama-sama tuh. Jadi pertama harus jadi satu tim agar pahalanya jadi berlipat ganda. Kemudian agar kita jadi jamaah. Jamaah maksudnya kesatuan yang bersama. Sehingga keluarga ini ibarat kata ngelaporin ke Allah, ya Allah kita solid nih. Tolong juga jaga solidaritas kita, hati kita untuk saling bersama terus. Kemudian kalau soal makan di depan kita, ya sebaiknya kalau kita gak puasa, ya juga menghargai lah orang yang sedang berpuasa dengan meminimalisir. Tapi kalau emang nggak bisa, ya nggak apa-apa. Karena pertama, itu jadi ujian bagi kita yang menambah pahala kita. Kemudian yang kedua, ini yang sering orang nggak sadar. Islam itu justru secara gamblang ngajarin kita untuk yang berpuasa menghormati yang tidak berpuasa. Bukan yang berpuasa yang minta dihormati. Karena kenapa? Pertama, berpuasa itu bikin kita terhormat. Udah gak butuh penghormatan orang lain, itu satu. Kemudian yang kedua, kalau puasa sunnah, kata para ulama, itu kalau kita puasa sunnah, kemudian kita bertamu ke orang lain atau mendapatkan tamu dan kita bisa menjaga puasa, kita tetap puasa. Tapi kalau nggak bisa, tamunya nggak mau makan kalau kita nggak makan. Tamunya sungkan untuk makan kalau kita nggak makan. Maka sebaiknya kata para ulama yang lebih utama membatalkan puasa sunnah kita. Iya, betul. Tapi tetap dapat pahala berpuasa. Kita bertamu disuguhin makanan gitu. Disuguhin makanan, tapi sekiranya kalau kita gak makan, orang itu gak makan juga, Iya, enggak, atau udah masak, atau Itu. udah pesan online dari Iya, mana betul. gitu ya. Tapi kan, itu gitu. khusus puasa sunnah ya. Kalau puasa wajib enggak. Makanya aku kalau puasa sunnah suka bertamu ke rumah banyak orang. Alasan dia. Tapi kan niatnya tetap ada ya. Iya, jadi sebaiknya kata Nabi, kalau hadisnya kalau kamu
diundang makan, datanglah. Walaupun dalam keadaan berpuasa. Dan kalau kamu berhadapan dengan orang yang sedang makan, sedangkan kamu berpuasa di undangan itu, maka doakanlah kalau nggak bisa makan. Doakanlah mereka untuk lebih baik. Karena orang berpuasa itu kan doanya diijabah oleh Allah. Jadi sebaiknya justru kita menghormati. Dan bukan marah, tapi justru itu jadi, wah ini berarti tambahan pahala nih. Dengan berpuasa di depannya orang yang tidak berpuasa. Karena kan sekarang susah ya, mau bilang, kalau kita tidak melatih diri untuk mengendalikan diri melalui puasa, padahal puasa utamanya pengendalian diri, itu akan berat. Katakanlah, yaudah istri kita kalau makan jangan di depan kita. Oke, tapi kan di medsos kadang ada video makanan, kemudian di TV, di mana-mana, di pinggir jalan banyak orang, kita masih puasa sore-sore jam 2, jam 3, udah ada yang dagang, seger-seger. Kaca di pinggir lagi. Iya. Soma. Itu bukan tanggung jawab kita kan untuk buat kalian tuh bisa menjalankan ini kalian. Betul. Intinya kan saling menghargai kalau bisa kan. Tentu itu jadi menghargai orang lain. Menurut aku akan menjadi kebaikan menurut semua agama. Yang penting saling Berarti ini menghargai. ya Beb, bisa dibilang mindset kita yang dibalik ya. Iya. Dan jangan anggap orang yang sedang menstruasi itu, oh karena nggak puasa berarti dia jelek. Enggak. Justru ibadahnya orang yang menstruasi. Beda lagi ya, Beb, ada lagi. Beda lagi dan dengan dia tidak berpuasa justru itu ibadahnya. Ingat, Iya. dia pengen puasa kan? Aku pengen puasa kalau lagi perjalanan, pengen puasa sebenarnya. Karena bayar puasa itu kan nggak enak ya, berat ya. Iya, di waktunya Karena orang lain sedang iya. tidak berpuasa. Tapi dia nahan diri untuk tetap tidak berpuasa karena dilarang dalam agama. Itu justru ibadah, namanya imsak, menahan diri. Iya. Wow, bridgingnya bagus sekali ya. Habib batas masuknya. Makasih loh udah ngobrol-ngobrol, sharing-sharing, nambah ilmu lagi di bulan puasa kayak gini. Makasih ya Habib, nasehatin Jawab juga. pertanyaan Dusty. Terima kasih Beb secara ringkas. Kalau bisa juga. besok-besok jangan nanya lagi deh. Iya. Terus katanya sebenarnya tadi dia WhatsApp, katanya asam lambung udah. Iya. Sahur yuk. Iya, udah keroncongan nih. Sahur yuk. Yuk, Udah let's sahur go. dulu deh. Ya, sahur Yuk, bareng makasih kita. ya santri-santri semuanya. Bib, Makasih makasih ya semua. Bib. Ayo langsung ayo kita sahur yuk, sahur bareng yuk. Let's Ayo go. deh, iya. Aduh, sahur. Siapa pesan apa? Mau tunjuk tangan, tunjuk tangan. Mau ayam goreng. Ayam. Paha bawah. Oh, ayam bebek. Iya. Nasi goreng 3 ya? Nggak ada. Ayam sama bebek. Oh, ada. Ayam bebek namanya tenda sama jukut dong, jukut. Cita rasa selera Nusantara. Ini adanya di mana? Jukut apa? Jukut apa sih, Cak? Itu Bib yang Kan apa sih yang daun terus digoreng karena bunganya ujuk banget, terus gurih Bib. Oh, cuma malam aja. Nanti aku punya namanya tenda pukul 1. Oh, Oh, ada lagi, tapi makanannya sama. Makanannya beda. Apa tuh? Itu lebih ke kuah-kuah kalau siang-siang. Emang enak sih kalau siang-siang, kalau apalagi lagi musim hujan ya. Mas, maaf, saya boleh pesen somainya nggak? Ini buat somai, Nggak bukan? ada. Bukan ya? Ada dong. Bukan. Oke, Ayo, nanti nasi kebuli kirim ke dong. meja ya. Maaf, nggak ada Nggak ini, jauh nggak aja, ada nasi ini kebuli. dulu. Habis ya, Habib. Ayo, minta jukut lagi teman saya. Iya, jukut. Iya, aku juga mau jukut goreng. Ih, aromanya ini Anggap aja sayur-sayuran, tapi bebek, digoreng. you know. Bebek, very ayam, you know. Kalau Abi paling suka sahur apa? Sahurnya, kalau aku sahur sih nggak muluk-muluk sih. Apa ya, nasi kebuli, kambing. Wah itu muluk-muluk Bib ya Bib. Enggak. Kalau sahur aku biasa aja. Paling cuman ya nasi, telur, kecap sama biasanya dikirimin dari kampung tuh kayak abon gitu-gitu. Oh, abonnya khusus kalau dari sana? Iya. Enak tuh, apa, Abon fresh. daging sapi ya. Iya. Iya. Ayam nggak sih? Apa? Sapi, abon. Ayam ya? Sapi abon. Abon Aku boleh biasanya nanya sapi. nggak sih kalau misalnya puasa sahur itu panik nggak sih? Maksudnya kayak oh my god kan seharian gitu jadi kayak pengen makannya banyak banget gitu. Lebih ke panik gitu tuh biasanya buka sih ya. Kalau sahur enggak. Hari pertama biasanya. Hari pertama biasanya persiapannya ya. gitu kan. Iya. Harus ini, harus itu. Lama-lama tuh kayak menyesuaikan gitu nggak sih? Tapi- Sama kayak buka puasa di hari-hari pertama juga Iya. gitu, kayak geragas gitu. Tapi kalau Habib-habib gitu, itu sepanjang puasa. Jadi kayak ayahku tuh gak mau makan tuh kayak cuman disiapin kecil-kecilan itu gak mau. Dia maunya kayak satu meja makan. itu lebih Tradisi lebih makan ke tuh. kulturnya kali ya. Iya, kulturnya tradisi. Tapi Dan kalau- jadinya ditunggu-tunggu itu kayak gitu. Iya, karena makan siapnya. bersama. Karena kan bulan puasa itu kenapa juga
indah banget karena waktunya tuh kan pas ya. Maksudnya waktunya terbaca. Jadi maghrib atau buka itu jam berapa, nanti sahur kira-kira jam berapa. Jadi kebersamaan tuh selalu terasa gitu. Yang dimana kalau bulan lain ya kan makan malam kadang belum pulang dari kantor apa gimana gitu. Karena menunggu sesuatu ya. Iya. Aca, biasanya buka puasa senangnya apa? Kalau Aca biasanya sukanya ini kayak gini pecel ayam, Aca suka banget. Jadi makan langsung nasi gitu? Jadi pertama Aca biasanya minum air putih dulu, dingin. Karena Aca nggak suka anget. Jadi Aca buka puasa pun langsung dingin. Teh hangat nggak teh hangat? Nggak bisa. Nggak ada Kopi sering-sering panas? gitu. Iya, itu sih yang aku tahu. Kopi panas, kopi dingin. Jadi kopi juga harus dingin? Kalau winter semua. juga harus dingin? Dingin. Dingin semuanya. Oke, Iya, ini suka, fun suka. fact. Fun Aca fact. tidak suka yang hangat-hangat? Iya, dan ternyata Aca suka geletusin es batu. Iya. Emang ya? Enggak, itu saya ini aja remik kayak remik. Enggak, gue nggak nyampe gigitin es batu ya. Karena gue juga behel kan, sakit juga. Iya, karena ada kawatnya Kak sorry. Aca kalau sahur biasanya siapin apa kalau kan Biasanya anak ada 3 Siapin ya. meja ya. Pertama meja dulu. Udah pasti Nggak, ada kalau ya. sahur Gak mesti di udah ada. meja, bisa lesehan. Iya. Benar juga, sorry saya ulang. Tadi saya nggak jadi jawab itu ya. Iya. Jadi biasanya kalau sahur tuh suka nyiapin yang satu-satu gitu loh, Kak. Jadi biasanya suka kalau sayur sop tuh kan gampang banget tuh dipotong-potongin segala macam. Jadi ntar pas paginya tuh udah tinggal tumis-tumis terus pakein kaldu udah simpel-simpel aja lah, nggak usah ribet-ribet. Tinggal Atau panasin kadang-kadang- kalau nggak masak dari malam kan? Iya. Masak dulu, nyiapin dulu apa bangunin anak dulu? Biasanya nyiapin dulu sih. Biar nanti bangun udah langsung buk udah siap. Iya. Anak udah puasa semua tiga-tiganya? Ya insya Allah sih, Bib. Iya. Udah Soalnya udah gede-gede, Bib. Iya, udah udah gede-gede. si Miguel tuh udah 7 tahun lebih. Oh, yang paling iya. kecil. Itu yang paling kecil? Paling kecil udah 7 tahun lebih. Kalau yang paling gede 12. Aduh, ABG. Yang Megumi 12, Mishka 9, Miguel gede-gede. mau 8. 9, 8, iya sih, udah 7. usia ya. Minimal usia belajar puasa udah sih. Ya. Iya. Iya, Aku bener. mau nanya. Ah, janganlah, jangan nanya dulu. Mendingan ambilin ayam Cobain deh. aja mendingan. Aku mau nanya dari 3 yang paling susah dibangunin siapa? Ini apa nih? Bebek siapa bebek? Aku. Bebek Habib. Habib. Aku bebek. Ayam. Ah, Nah, Ayam siapa? Habib pakai ini nggak? Habib pakai sendok nggak? Ayam. enggak usah pakai tangan. Oh, Ayam, Masya ayam. Allah. Ini Aca. Ih, love banget. Susah makan bebek pakai Mami, sendok. tadi saya udah dibersihin belum? Bebek. Ini yang otak apa paru sama tunjang? Ini tunjang. Oh, ini tuh beneran ada loh. Beneran lagi. Banyak ya. Ya, juga iya ini bukan tunjang. Tunjang. Mas dia ternyata lucu banget loh menurut aku mah. Tunggu ini bener. Emangnya Minta semprotan nggak? Gue pengen sih pakai tangan. Tapi Belum cuci tangan. ada semprotin. Semprotin. Semprot. Nanti datang nih dari rumah aku. Lama dong. Semprotin. boleh? Gimana, mantep nggak? Gimana, Bib? Mantep ya? enggak. Kok Tadi Habib tanya nggak apa tadi? ngajak-ngajak kita makan sih, Bib? Nah, ayo bismillah. Iya kata Habib ada di depan. Tempenya dulu kali ya? Soalnya keburu imsak takutnya kan. Iya, tadi mau nanya apa? Bener. Oh iya, yang paling susah dibangunin. Yang paling Oh, susah dibangunin. paling susah dibangunin itu Mishka. Yang paling gede. Ya nomor 2. Nomor 2. Oh gitu. Ya, jadi udah bangun gini, Tidur di tempat di meja makan nggak? dia gitu aja terus. Oh gitu. Gini sampai udah gini pakai air baru. Gimana? Bisa gitu. Oh, bisa gitu. Suka berimajinasi emang anaknya. Oh, benar. Makasih. Pertanyaannya di mana? Iya. Udah tadi diculik sama emaknya dia. Gimana? Nih dah. Oke. Apanya yang pahit? Tangannya. Kalau dimut langsung pahit ini. Iya, masih. Aduh. Mana sama Ini mana Kak, sih? pakai tangan kan Kak semua? Oh iya. Iya juga saya juga lagi bingung Kalau nih. lo iya, gue iya. Ya udah deh. Kalau anak-anak di rumah gimana? Yang ya, siapa yang paling on banget bangunnya, yang paling lama bangunnya? Kan baru yang puasa baru Oh satu. iya, si Aja Iya. dulu. Tapi yang 2 itu Kasih aja suka puasa di pangku-pangku. iya enggak, sahur. jadi dari yang 2 ini dari kecil dari bayi tuh tetap dibangunin. Oh, iya. Tapi sebangunnya sih Iyalah. gitu maksudnya Rasain biar nuansa. ngerasain gitu Nuansa. walaupun ya belum puasa, tapi biasa dibangunin kalau enggak ya didudukin pokoknya di Ini ruang loh, tamu di tamu ruang nih. makan tuh. Tahu ya, mau Iya. sahur kayak apa. Nah, Iya, tahun iya, lalu iya. sih si Aja itu udah mulai kayak puasa sampai Setengah hari. zuhur gitu. Iya, setengah hari ya. Setengah hari. Ya Udah yuk, pengen. Kak, lo Yuk bisa bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ya. Maaf nih sambal saya Duh, kok ini nggak kayaknya datang? enak banget nih Oh, sambal. aku dapet yang sambal hijau. Itu ada yang Kayaknya sambalnya enak. Iya. Ini kan dapetnya sambal oren. Aku udah bilang hijau. Kalian kuat pedas nggak sih? Kuat. Aku mah. Bismillah, coba. Aku kapan ya? Bismillah ya. Nggak mau coba yang oren. Nggak terlalu. Aku suka banget lagi kalau yang Guys, bumbu hitam guys. ini. Sambal hijaunya tuh kayak hijau banget. Terus sambal orennya tuh kayak oren. Oren banget. Enak. Ngambilnya yang saya Bumbunya nyambel yang mana? Yang merah oren. Yang merah oren. Yang merah segar. Terus ini jukutnya enak banget, gurih banget. Apa bedanya jukut sama rumput laut? Enggak Enggak ya, beneran ini kan nanya. selada air. Maksudnya kan kalau ini crunchy gitu. Gue jukut Ini kan loh. selada air. Sabar, Bib.
Ya kan? Ini juga karena digoreng. Kan kalau nggak sih, nori Kak? itu suka ditabur begitu. Maksudnya kan jadi crunchy juga, ya nggak sih? Enggak ya? Dan Tadi pesan saldonya aja katanya. Nah, Itu kayaknya beda prosesnya nggak sih kalau dry seaweed? Kalau itu seaweednya dikeringin gitu kan? baru sorry digoreng. aku mau makan dulu, kita jangan Oh ngobrol boleh, ya. boleh. Kakak belum makan kok bibirnya udah berminyak sih kak? Ayamnya enak banget. Ayamnya enak kayak agak manis-manis gitu ya. Manis tapi Ini bebek berarti ya? gurih gitu. Ya lo bebek berarti Kak. Oke, fine. Dan Oke itu emang guys. yang bahaya tuh karena harus pakai nasi. Kalau nggak pakai nasi tuh nggak berasa. Iya. Ini lucunya mereka nah apa tadi? Tenda pukul 7 buat makan malam. Kalau yang makan siang ada tenda pukul 1. Saya tetangganya makanya saya hafal. harusnya karena lagi puasa tenda pukul 3 dia ya. Mas ada lagi tuh mas ide dari Habib. Tuh Habib Invest, Masya Allah bisa aja masuk mas ke tenda. Kita coba bumbu hitam. Bumbu hitam tuh bumbu bebek ya, biasanya tuh maknyes banget ya. Hitamnya enak Madura ya. kan? Iya benar bumbu Madura. Ya kan? Itu kayak rendang nggak pakai santan gitu ya. Iya. Bumbu hitam. Belum nyampe mulut nih, Oh bismillah. bebeknya sih berlemak Banget sih banget ini. sih ya kak. Sambalnya tuh kayak pedes Oh banget. ada dia ya. Bukan yang pahit gitu loh. Apa jukutnya ya? Mana kameranya? Makasih om. Jukutnya sih enak banget. Mana kamera? Kenapa? Padahal nelen ludah ya. Kita harus Pengen cepet ya. masak. Makan nggak sih udah mau imsak? Enggak, karena kan biasanya diatur. Kalau aku tuh Iya. ngaturnya tuh kayak kasih sejam buat makan supaya nanti pas imsak tenang. Tapi Penutupnya apa? Kalau aku selalu ditutup dengan air hangat. Iya. Lebih enak Tegas sih. kayaknya Aca enggak ya, air Enggak, hangat ya. enggak ya. Enggak Bib, tapi waktu itu pernah ada bilang juga katanya sebenarnya bagus juga kalau Mepet, sahur mepet, itu mepet ya? mepet imsak. Dan imsak itu kan bukan berhenti makan kan? Sebenarnya kan berhenti makan itu Adan, pas Azan, Allahu iya. Akbar. Ya bener kan? Masalahnya pas Allahu Akbar itu, kalaupun ada di mulut harus dikeluarin. Makanya dikasih imsak buat hati-hati. Masya Allah tuh kan Biar gak muazir. dapat ilmu lagi ya. Jadi kenapa memang semua emang luar biasa ya Bip, ya. Apa ya, semua tuh diatur dengan sebegitu indahnya. Jadi semua tuh berproses ibarat kata. Jadi kita tuh sangat dibikin mudah gitu untuk menjalani semua perintah ya. Jadi kata Nabi Muhammad, kalau buka disegerakan. Iya. Kalau sahur diakhirkan. Tapi emang kalau punya bocil tuh ya bangunannya sejam. Ada bangunannya baru setengah jam sebelum imsak. soalnya kan masalahnya juga kepentoknya sekolah. Ya benar. Iya kan? Nah jadi kadang-kadang kan jadi, makanya dulu kalau zaman kita sekolah tuh dulu, nggak semuanya sih mungkin Eca nggak ngerasain ya. Zaman dulu kita sekolah ada yang pernah tuh, siapa di sini, yang liburnya sebulan kalau puasa. Zaman Gus Dur, Ada. zaman Gus Dur tuh. Iya zaman dulu aku pernah sekolah tuh. Nah itu tuh sekarang kalau puasa tuh mau nggak mau kan kita biasanya ada penyesuaian jam bisa mundur gitu kan. Karena kalau udah bangun anak-anaknya susah suruh tidur lagi. Makanya anak aku begitu bangun aku suruh berdiri sampai dia nanti mau berangkat sekolah. Apa ya? Gak berendam, gak berendam. Berendam Terus sampai pulangnya biasa Canda. cepet. Iya benar. Masya Allah banget ya. Pokoknya ini kita mau ngabisin dulu makanannya. Ya. Teman-teman yang nonton jangan lupa sahur juga. Jadi ya telan kan? dulu bentar lagi masak. Ya Makasih kan? banget loh Aca, Masya Allah. Udah ngajak kaca bareng Iya. bro. Habib juga Nanti kesini lagi ya, makasih. Bun. Habib Nanti kesini lagi ya. Habib tiap hari emang ada ya. Gak maunya. Doanya mungkin ya. Ya. Bismillah, bismillah. Aca juga ntar mampir-mampir lagi Aca. Aca nggak mau pulang? Kok gitu sih? Kok Bercanda. diusir? Enggak sih bocil ini suka kita gangguin sama dia paling kecil. Ngomong-ngomong, aku ada info. Nanti tanggal 3 Maret 2026, jadi saat puasa, menjelang buka puasa dari jam 4, itu ada acara aku di Istiqlal, di Masjid Istiqlal, bareng Energen. Jadi bakal ada pokoknya tausiah, ada ribuan orang yang hadir buat nunggu buka puasa sambil ngaji. Jadi biar lebih banyak pahala kita. Amin. Memang jadi dari satu Indonesia bisa datang ya? Bebas. Yang non muslim juga boleh masuk. Iyalah. Jangan kan masuk masjid. Eca datang Masuk Islam aja boleh. Oh, iya, iya. Boleh datang. Boleh. Riuh. Datang ya. Seru banget Bib, nanti ditungguin ya tanggal 3 Maret ya Beb. 3 Maret jam 4 sore. Sampai jumpa di Istiqlal. Makasih ya, Bib ya. Makasih, Aca. Makasih. Dadah, selamat sahur. Semangat puasanya. Makasih banyak.